Keterlambatan ini berdampak karena masyarakat kan bingung ya. Ini juknisnya gimana sih? Saya mau daftar seperti apa? Yang udah ada aja bingung ya. Seperti misalnya kasus DKI, ternyata masih banyak yang belum mengetahui. Nah, penting memang informasi-informasi seperti ini masyarakat untuk tahu, mencari tahu. Karena sesungguhnya sudah banyak ya informasi-informasi hanya dia terseret di media internet. Mungkin bagi yang gaptek begitu ya, agak sulit memang ya, tapi sesungguhnya sudah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Caper, kita kali ini akan membicarakan masih bertemakan tentang PPDB atau penerimaan ya peserta didik baru. Nah, pendaftaran PPDB ini adalah perhelatan yang dilaksanakan setiap tahun yang biasanya dilakukan antara Mei sampai dengan Juni atau antara Juni sampai dengan awal Juli. Dan yang biasanya pada awal Juli itu sudah ada pengumuman sehingga ketika tahun ajaran baru maka anak-anak sudah mulai masuk di sekolah-sekolah di mana dia diterima. Perhelatan PPDB ini kerap kali menimbulkan pro dan kontra. Bahkan sejak menggunakan sistem zonasi, PPDB hampir di seluruh Indonesia selalu ramai, selalu ricuh. Bahkan pada tahun 2020, PPDB di DKI Jakarta itu betul-betul menimbulkan kegaduhan. KPAI sendiri menerima pengaduan dari 224 pengaduan PPDB di seluruh Indonesia. Itu 200-nya berasal dari DKI Jakarta, bukan main kan? Oke, kita akan bahas tentang PPDB ya di awal ini, bagaimana kemudian pengawasan yang dilakukan. Ternyata banyak daerah juga belum mengeluarkan petunjuk teknis atau juknis PPDB di daerahnya. Seperti apa? Kita akan bahas dalam video ini, tapi sebelumnya di-share, komen, like, and subscribe. Bagi yang sudah subscribe, saya mengucapkan terima kasih. Bagi yang belum, segera bunyikan loncengnya. PPDB ini kalimat singkatan yang mungkin siapapun yang ditanya, bukan cuma anak sekolah, tapi juga orang tua murid dan guru pasti tahu. PPDB sejak 2017 menggunakan sistem zonasi. Ini berdasarkan kebijakan pemerintah pusat, di mana pemerintah pusat hadir ya, di mana negara hadir dalam penerimaan peserta didik baru yang sebelumnya menggunakan nilai ujian nasional ya, tidak menggunakan zona, tidak menggunakan jarak dari rumah ke sekolah. Tetapi sejak 2017, kebijakan pemerintah pusat melalui peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang saat itu adalah Pak Muhadjir Muhammad, itu membuat kebijakan yang cukup berani, yaitu mengubah pola penerimaan atau sistem penerimaan peserta didik baru dengan menggunakan zona yang awalnya menggunakan nilai. Kenapa ini dianggap cukup berani? Karena pasti menimbulkan pro dan kontra. Pro dan kontra terjadi karena anak-anak dari keluarga-keluarga kaya yang umumnya ikut bimbel, yang umumnya punya guru private, itu nilai ujian nasionalnya pasti tinggi, nilai rapotnya pasti tinggi. Dan mereka juga mungkin fokusnya hanya belajar. Sementara anak-anak dari keluarga miskin sebaliknya, tidak mampu bahkan beli buku, bukan cuma membayar guru les, bukan hanya membayar bimbel, tapi juga kemungkinan besar dia pun bisa juga sulit membeli buku. Dengan kondisi yang seperti ini, maka sekolah-sekolah negeri itu umumnya pasti ditempati, apalagi yang favorit ya, yang dianggap unggul,
itu pasti isinya adalah anak-anak pintar dan anak-anak dari keluarga kaya. Sistem ini kemudian diubah, di mana negara hadir dengan memberi kesempatan siapapun. Jadi sistem zonasi itu tidak melihat jarak, tidak melihat nilai, mau dia pintar, mau tidak, mau dia kaya atau enggak, semuanya berhak untuk bersekolah di sekolah negeri manapun. Sistem ini tentu mengejutkan dan ditentang oleh banyak anak, oleh banyak orang tua, terutama dari keluarga mampu atau keluarga kaya. Namun ini disyukuri pasti oleh keluarga menengah ke bawah, karena akhirnya mereka bisa sekolah di sekolah yang terdekat, bisa di sekolah negeri yang tidak jauh dari rumahnya. Artinya tidak perlu ongkos untuk transportasi, tidak perlu juga uang jajan karena dekat rumah, bisa makan, dan bahkan makanan siangnya bisa diantarkan oleh keluarganya. Kemudian anak-anak ini juga mungkin istirahatnya ya sudah bisa dipastikan sih, istirahatnya pasti lebih cukup, karena dulu itu anaknya jauh-jauh sekolahnya untuk sekolah di tempat favorit, bisa berangkat saat subuh dan bisa pulang ketika maghrib. Nah, tapi kali ini sekolah anak-anak ini adalah sekolah yang terdekat dari rumahnya. Itu pun akan menguatkan perlindungan terhadap anak. Pada tahun 2012 maupun 2019 ini terus masih pro kontra. Kenapa? Karena jumlah sekolah negeri tidak sebanding dengan peminatnya. Mungkin daya tampung sekolah negeri antara 30-50%. Sisanya tentu harus sekolah swasta. Pada tahun 2020, pemerintah ini mendapatkan gugatan ke pengadilan atas kebijakan PPDB, yaitu ke Mahkamah Agung dalam judicial review, dan ternyata menang. Jadi Majelis Hakim Mahkamah Agung memenangkan kasus ini, memenangkan judicial review ini. Oleh karena itu pada tahun 2020 dan 2021 PPDB dengan sistem zonasi terus ada. Ini yang kemudian terus menimbulkan pro kontra selama antara pemerataan sekolah negeri ini tidak terjadi. Jadi ada wilayah yang tak punya SMA negeri satupun, tapi ada sekolah, tapi ada wilayah yang kemudian punya sekolah negerinya beberapa atau numpuk di wilayah tertentu. Ini kemudian dipetakan, disinilah negara hadir, disinilah pemerintah daerah mulai melihat, oh ya kurang sekolah negeri di tempatku. Akhirnya banyak sekali daerah yang kemudian bikin sekolah negeri. Contohnya adalah Kota Bekasi, menambah 7 SMA negeri sejak 3 tahun penerapan PPDB. Kemudian Kota Bogor, Kabupaten Bogor, bahkan Banten, Provinsi Banten menambah 33 SMA negeri. Kemudian Kalimantan Barat pun menambah 1 SMA negeri. Kemudian Kota Tangerang bahkan 9 SMP. Dan masih banyak lagi daerah lainnya kemudian menambah sekolah negeri di wilayah-wilayah kecamatan yang ternyata nggak dapat sekolah negeri. Jadi selama ini mereka baru sadar bahwa ternyata pelayanan atau layanan publik terhadap pendidikan untuk akses terhadap sekolah negeri ternyata tidak merata, dan baru disadari setelah kebijakan zonasi. Oleh karena itu, kebijakan zonasi ini niatnya adalah baik, karena pendidikan adalah hak untuk semua. Oleh karena itu, terutama kelompok miskin yang selama ini mungkin sulit mengakses sekolah negeri, pada mereka justru yang paling membutuhkan. Tetapi sekolah negeri ini kan untuk semua. Maka sistem zonasi mau kaya, mau miskin, mau pintar, mau enggak, semua bisa mengakses sekolah negeri. Bukankah ini adil? Nah, kebijakan ini setiap tahun diperbaharui menjadi lebih baik. Permendikbud setiap tahun ada tentang PPDB. Untuk tahun 2021, Permendikbudnya adalah nomor 1 tahun 2021. Ini untuk PPDB 2021. Ini terlambat, karena biasanya PPDB itu Permendikbudnya keluar sebelum tahunnya. Jadi misalnya di 2020 keluarnya Desember atau antara itu di 2019. Kalau 2021 harusnya keluarnya di akhir 2020. Namun ini baru keluar pada Januari tahun 2021. Keterlambatan Permendikbud tentu berdampak pada juknis daerah.
Juknis ini umumnya dibuat oleh pemerintah provinsi, dalam hal ini berupa peraturan gubernur. Salah satunya misalnya peraturan gubernur nomor 2. Ya, peraturan gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 32 tahun 2021 yang sebenarnya baru lahir pada Mei, tepatnya 5 Mei 2021. Lalu daerah lain seperti Jawa Barat sudah ada sebelum itu, Jawa Timur juga sudah ada. Namun banyak wilayah yang belum buat. Contohnya NTB masih proses, sampai sekarang belum ada. Sumatera Utara juga masih proses, sampai sekarang belum ada. Kemudian kalau kita melihat Bengkulu juga belum ada, Jambi juga belum ada. Jadi ada wilayah-wilayah di mana petunjuk teknisnya ini belum ada, padahal PPDB-nya di bulan Juni 2021. Artinya kalau sekarang tanggal akhir lah ya, kalau sekarang adalah kita buat video ini adalah di akhir Mei, berarti tinggal beberapa hari lagi ya. Dan DKI Jakarta contohnya misalnya memulai 24 Mei untuk mereka yang tinggal di DKI Jakarta tapi bersekolah di luar Jakarta. Ada yang namanya prapendaftaran. Tetapi PPDB sendiri dimulai 7 Juni. Berarti kan sebentar lagi. Nah, tidak sama, tidak serentak, tapi semuanya di bulan Juni. Nah, ini keterlambatan ini berdampak karena masyarakat kan bingung ya. Ini juknisnya gimana sih? Saya mau daftar seperti apa? Yang udah ada aja bingung ya. Seperti misalnya kasus DKI, ternyata masih banyak yang belum mengetahui. Nah, penting memang informasi-informasi seperti ini masyarakat untuk tahu, mencari tahu. Karena sesungguhnya sudah banyak ya informasi-informasi hanya dia terserak di media internet. Mungkin bagi yang gaptek begitu ya agak sulit memang ya, tapi sesungguhnya sudah ada. Oleh karena itu di akhir video ini saya ingin mendorong untuk pemerintah daerah yang belum juga membuat petunjuk teknis PPDB untuk segera membuat dan segera mensosialisasikan kepada masyarakat. Pernah pada tahun 2018 itu ada yang dibuat sehari sebelum, maksudnya keluar peraturannya sehari sebelum PPDB. Tentu ini menyulitkan dan membingungkan masyarakat. Jadi kami mendorong agar pemerintah provinsi untuk segera menyelesaikan petunjuk teknis PPDB. Yang kedua, kami mendorong para orang tua yang anaknya mau ikut PPDB, disebutnya calon peserta didik baru ya, itu untuk mencari informasi di dunia maya ada berserak, termasuk di channel YouTube Retno Listiarti. Itu kita juga menginformasikan tentang PPDB. Harus cari tahu agar tidak bingung, agar tidak ketinggalan, agar tidak terlewat waktunya, dan agar sekarang bisa menyiapkan berkas apa yang diperlukan. Oleh karena itu, sekali lagi kepada para orang tua, jangan malas, mari bertanya. Sekarang kan model digital, informasi digital banyak terserak. Mari dicari dan segera persiapkan anak-anak kita untuk kita daftarkan PPDB. Demikian video ini, semoga bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Bagi yang belum, segera bunyikan loncengnya. Dan sampai ketemu lagi pada video yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.